Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini masih berkaitan dengan masalah surah Al-An'am, khususnya ayat yang ke-57 sampai dengan 58, di mana di dalam ayat yang ke-57 sampai dengan yang ke-58 Allah kemukakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul, katakanlah, inni ala bayyinatin mir rabbi, sesungguhnya aku berada di atas sesuatu yang nyata dari Tuhanku. Wa kadzabtum bihi, sedang kalian mendustakannya. Ma indi ma tasta'jiluna bihi, tidak terdapat di sisiku apa yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Innil hukmu illa lillah, menetapkan hukum hanyalah hak Allah. Tiadalah hukum illa lillah, kecuali milik Allah. Tiada ketetapan kecuali milik Allah. Yakusul haqqa, dia menerangkan yang sebenarnya. Wa huwa khairul fasilin, dan dia memberi keputusan yang paling baik. Wa huwa khairul fasilin, dan dia Allah adalah sebaik-baik pemberi keputusan. Kul, katakanlah olehmu, lau anna indi ma tasta'jiluna bihi, jika ada padaku yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya, lakudiyal amru baini wa bainakum, tentu telah diselesaikan urusan yang ada antara aku dan kalian. Laku dia, sungguh telah diselesaikan. Amru, perkara itu, baini wa bainakum, di antara aku dengan kalian. Wallahu, dan bermula Allah, a'lamu, itu lebih mengetahui. Wallahu a'lamu, itu lebih mengetahui bizzalimin, dengan orang-orang yang zalim. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-An'am ayat yang ke-57 sampai dengan yang ke-58. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat sebelum ini secara jelas dan tegas menyampaikan sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dilarang mengikuti hawa nafsu kaum musyrikin. Kemarin tuh yang kita sudah bahas ayat yang ke-57
Qul katakanlah olehmu hai Muhammad, la attabi'u ahwa'akum, tidaklah aku akan mengikuti hawa nafsu kalian. Qad dallaltu idzan, sungguh aku telah tersesat jika aku mengikuti hawa nafsu kalian. Wa ma anna minal muhtadin, dan tidaklah aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Itulah yang sudah kita bahas kemarin. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini memerintahkan beliau menjelaskan sebabnya, yaitu Qul katakanlah olehmu hai Muhammad, bagaimana mungkin aku mengikuti hawa nafsu kalian, padahal sesungguhnya aku berada di atas sesuatu, yakni bukti yang sangat nyata kebenarannya, yaitu Al-Quran yang bersumber dari Tuhanku, yang memelihara dan membimbingku. Sedang kalian mendustakannya, yakni mendustakan bukti itu atau mendustakan Tuhanku. Tidak terdapat di sisiku, yakni bukanlah wewenangku untuk menurunkan apa, yakni siksa yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya, menetapkan hukum, baik menyangkut hukum turunnya siksa atau selain itu, hanyalah hak Allah semata-mata. Dia menerangkan yang sebenarnya, yakni Dia Allah yang menetapkan dan menentukan kadar dan waktu segala sesuatu, termasuk percepatan atau penundaan siksa. Atau Dia yang melerai dan menyelesaikan perselisihan dengan keputusannya, dan Dia pemberi keputusan yang paling tepat. Wa huwa khairul fasilin, dan Dialah Allah sebaik-baik pemberi keputusan. Betapa bukan Dia yang paling baik, betapa bukan Allah yang paling baik, padahal Dia Allah lah yang paling mengetahui, lagi paling bijaksana, sehingga Dia tidak mungkin keliru dalam putusannya, tidak juga menganiaya atau berlaku tidak adil, apalagi Dia maha kuasa. Dia tidak membutuhkan sesuatu pun, sehingga tidak mungkin disogok untuk diiming-iming dengan sesuatu. Enggak mungkin bisa nyogok Allah. Allah pemilik segala sesuatu kok. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sehingga tidak ada yang mungkin bisa menyogok Allah Subhanahu wa taala. Lawang Dia pemilik segala sesuatu, pemilik alam jagat raya. Siapa yang mampu menyogok Allah dengan kekayaan Allah yang sangat luar biasa? Katakanlah hai Nabi Muhammad, jika ada padaku wewenang dan kekuasaan menyangkut apa, yakni siksa yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya, tentu telah diselesaikan urusan yang ada antara aku dan kalian, yakni tentu aku telah mengabulkan permintaan kalian itu
dengan membinasakan kalian semua. Didorong oleh kemarahanku membela agama Allah. Tetapi itu bukan wewenang dan kekuasaanku. Apalagi aku tidak tahu sepenuhnya siapa yang benar-benar zalim. Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang zalim. Manusia tidak ada yang mengetahui secara pasti siapakah di antara kita yang paling zalim. Akan tetapi Allah lah yang paling dan lebih mengetahui. Allahu a'lamu bizzalimin. Dan Allah lah yang maha mengetahui dengan orang-orang yang zalim. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita akan coba melihat atau membahas sebentar tentang tafsir Jalalain. Bahwa dikemukakan di dalam tafsir Jalalain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kul, katakanlah olehmu hai Muhammad, inni ala bayyinatin, sesungguhnya aku berada di atas keterangan, bayanin, penjelasan yang jelas, mir Rabbi, dari Tuhanku. Wa qad kazzabtum, dan sesungguhnya kalian telah mendustakan bihi, dengannya. Bi Rabbi, sesungguhnya kalian telah mendustakan dengan Tuhanku. Haitsu asyriktum, di mana kalian telah mempersekutukan Tuhanku dengan yang lain, di mana kalian telah berlaku musyrik. Ma indi ma tastajiluna bihi minal azabi, tidak ada di sisiku sesuatu yang engkau ingin segerakan kedatangannya dengannya. Apa itu ma? Ma yang awal, ma indi manafi, tidak ada di sisiku. Ma yang kedua, sesuatu yang ingin segera disegerakan. Apa yang mereka ingin segerakan, yang kalian ingin segerakan, yaitu azab. Tidak ada di sisiku azab yang ingin kalian segerakan kedatangannya. Ini ma al-hukmu. Ini maksudnya itu nafi ma. Tidak ada ketentuan itu, tidak ada hukum itu atau ketetapan itu, fizalika, pada yang demikian itu, menyegerakan kedatangan siksa, au ghairihi, atau selainnya, atau dan menundakan siksa, illa lillah, kecuali itu semua adalah milik Allah. Haknya Allah yang menyegerakan atau menunda azab kepada umat manusia. Yaqdil qada al-haqqa, dialah Allah yang menetapkan ketentuan akan kebenaran. Wa huwa khairul fasilin, dan bermula dia Allah sebaik-baik memberi keputusan. Al-hakimina, dan dialah Allah sebaik-baik hakim, sebaik-baik pemberi keputusan. Wa fi qiraatin yakussu, nah di dalam satu qiraat yakussu,
kebetulan kitab atau Quran yang kita baca adalah yakusu. Jadi ada kemungkinan nanti kita ketemukan Quran yang bukan yakusu tapi yakdi. Di dalam tafsir Jalalain illa lillahi yakdi. Tapi alhamdulillah yang kita baca yakusu. Ya. Yakusu ay yakulu. Maksudnya Allah berkenan, Allah berkata, Allah berfirman akan kebenaran. Wa huwa dan bermula Allah khairul fasilin, sebaik-baik pemberi keputusan. Kul katakanlah olehmu hai Muhammad lahum kepada mereka, lau anna indi jikalau bahwasanya di sisiku, matasta'jiluna bihi apa-apa yang kalian ingin segerakan kedatangannya, laku dia sungguh telah ditetapkan, sungguh telah diputuskan perkara itu baini wa bainakum, di antara aku dan di antara kalian. Sayangnya bukan di sisiku siksa tersebut, tetapi di sisi Allah. Seandainya saja apa-apa yang kalian ingin segerakan kedatangannya itu berada di sisiku, sungguh pasti udah selesai. Pasti selesai urusannya di antara aku dengan kalian. Bi an uajjilahu lakum, dengan cara aku akan menyegerakan azab tersebut untuk kalian. Wa astariha, dan aku akan beristirahat. Walakinnahu indallah, sayangnya dan akan tetapi azab itu berada di sisi Allah, bukan berada di sisiku. Sehingga menyegerakan atau menundakan azab itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bizzalimin, dan bermula Allah yang lebih mengetahui dengan orang-orang yang zalim. Mata yu'aqibahum, kapan saja Allah akan mengazab mereka. Allah lah yang lebih mengetahui dengan orang-orang yang zalim, sehingga Allah kapan saja akan mengazab mereka. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat yang dimaksud dengan ma yang tadi itu adalah azab. Ma tasta'jilu, ma indi tidak adalah di sisiku. Ma tasta'jilu, apa-apa yang ingin kalian segerakan kedatangannya. Ma di sini maksudnya adalah azab, sebagaimana diterangkan di dalam tafsir Jalalain, azab atau siksa. Siksa yang diminta oleh kaum musyrikin untuk disegerakan. Jadi mereka ini adalah orang musyrik. Tastajiluna, yang kalian ingin segerakan kedatangannya, ini adalah orang musyrik. Ya. Siksa yang diminta oleh kaum musyrikin untuk disegerakan datangnya itu antara lain yang diucapkan oleh Abu Jahal atas nama mereka, dan yang diabadikan oleh firman Allah di dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua. Wa idz qalu Allahumma in kana hadza huwal haqqul, in kana haja huwa al-haqqu min indika fa amtir alaina hijaratan minas samai awitina bi azabin
alimin. Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, ya Allah, Allahumma itu ya Allah. Ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Al-Anfal ayat yang ke-32. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khairul fasilin, dan dialah Allah sebaik-baik pemberi keputusan. Innil hukma illa lillah. Tidak ada ketentuan, tidak ada hukum atau keputusan illa lillah, kecuali milik Allah. Menetapkan hukum hanyalah hak Allah. Ya, tidak ada ketentuan kecuali Allah lah yang menentukan. Ketetapan hukum mencakup dua hal. Hukum yang berkaitan dengan ketetapan syariat dinamai juga hukum tasyri', seperti menetapkan hukum wajibnya sholat, zakat dan sebagainya, dan hukum yang berkaitan dengan perwujudan sesuatu. Jadi kalau kita bahas kemarin, fikih itu adalah tasyri'. Bagaimana sholat, bagaimana zakat, puasa, haji dan lain sebagainya, yang kita bahas setiap 2 hari sekali itu disebut dengan hukum tasyri'. Ya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, kemudian ada hukum yang lain, yakni hukum yang berkaitan dengan perwujudan sesuatu, yang dinamai juga hukum takwini. Hukum takwini seperti menetapkan bahwa si A lulus, si B sakit, siksa, jatuh dan sebagainya. Tentu saja kedua ketetapan itu sangat sesuai dan berdasar hikmah dan ketentuan-ketentuan yang berlaku umum, bukan kesewenang-wenangan atau pilih kasih. Walaupun sebagian dari penetapan hukum dalam kedua arti tersebut ada yang diserahkan kepada manusia, tetapi manusia tidak dapat keluar dari prinsip-prinsip hukum takwini yang ditetapkannya. Ada hukum-hukum yang memang harus dilaksanakan oleh manusia, seperti misalnya hukum potong tangan bagi mereka yang mencuri. Akan tetapi ketika manusia menetapkan hukum tersebut, tidak boleh keluar daripada ketentuan-ketentuan Allah. Tidak boleh melampaui batas dan lain sebagainya. Manusia tidak dapat menentang hukum-hukum Allah menyangkut alam dan sunnah penciptaan, dan tidak diperkenankan menetapkan hukum tasyri' di luar batas wewenang yang dianugerahkan kepada manusia, apalagi bila bertentangan dengan hukum atau nilai-nilai yang telah ditetapkannya. Manusia tidak bisa menentang hukum takwini, meskipun berbagai macam cara dilakukan, misalnya untuk menghindari gempa dilakukan, tapi kalau Allah ingin gempa, tidak ada yang bisa menahan. Kan begitu. Begitu juga dalam hukum tasyri', tidak ada manusia melakukan atau melaksanakan hukum tersebut di luar batas kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas hukumnya, sudah jelas aturannya di dalam kitab fikih. Itulah pentingnya kita mempelajari kitab fikih, yaitu mempelajari hukum tasyri'. Jika demikian, penetapan hukum hanyalah hak Allah semata-mata.
Apalagi segala sesuatu yang terjadi di alam raya ini tidak terlepas dari kehendaknya. Semua yang terjadi di alam raya, baik berupa ketentraman maupun gempa dan lain sebagainya, memang udah menjadi ketentuan Allah. Bisa jadi ketentuan Allah itu disebabkan asal muasalnya dari perilaku manusia yang buruk. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Karena kalau kalian melakukan kerusakan tentu akan terjadi bencana alam. Misalnya penebangan hutan yang serampangan, penggundulan hutan dan lain sebagainya, itu akan menyebabkan banjir dan tanah longsor. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ayat ini, sementara ulama membatasi makna hukum dalam penggalan ayat ini dalam arti ketetapan hukum takwini, bukan hukum tasyri. Bukankah penggalan ayat ini merupakan jawaban atas usul agar siksa disegerakan turunnya, yaitu di mana orang-orang musyrik meminta agar siksa disegerakan kedatangannya. Ya, ma indi ma tastajiluna bihi. Jadi sekali lagi bahwa hukum di sini adalah berbicara bukan hukum tasyri, akan tetapi hukum takwini, di mana mereka orang-orang musyrik mengemukakan jika Al-Quran ini adalah benar dari Allah, coba deh segerakanlah azab Allah kepada kami. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, wallahu a'lamu bizzalimin. Ayat ini ditutup yaitu ayat 58, bermula Allah lebih mengetahui dengan orang-orang yang zalim. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, itulah kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.